Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ervina Maulida SPD MBA, selaku dosen pengampu Korespondensi Bahasa Indonesia di semester 3 Pendidikan Administrasi Perkantoran ini. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan dengan NIM 17096222019 akan mempresentasikan proposal bisnis saya mengenai makanan cepat saji, Joe's Burger and Fries. Jadi sedikit tentang Joe's Burger and Fries. Jadi slogan yang kami ambil dari top komputer kami adalah burger murah dan enak untukmu. Joe's Burger and Fries berkonsep outlet makanan cepat saji yang menjual aneka varian burger dengan komposisi bahan yang berkualitas. Selain dari burger, Joe's Burger and Fries juga menyediakan kentang goreng sebagai makanan sampingan untuk menemani sang burger. Nantinya burger memiliki 3 rasa, yaitu classic, teriyaki, dan black pepper. Tentunya dalam burger juga terdapat aneka sayuran segar seperti salada, acar timun, dan juga potongan tomat. Kemudian peluang pasar yang saya ambil ketika ingin membuat usaha ini adalah sejak era globalisasi, kebudayaan asing telah masuk dalam budaya kita. Maka sejak itulah banyak orang yang menggemari makanan-makanan luar, seperti pizza, burger, tteokbokki, ramen, dan lain sebagainya. Jadi ada sedikit peluang pasar yang saya telah rincikan, yaitu yang pertama ada menggemari burger. Saya sendiri telah menjadikan burger favorit saya selama ini. Saya mengetahui cara membuatnya, saya mengetahui rasa yang baik dari sebuah burger, saya mengetahui apa itu burger setelah melakukan berbagai riset dengan berbagai eksperimen sendiri di rumah, dan saya telah pernah memasak burger yang enak di rumah. Kemudian burger murah sulit ditemukan. Ini udah pasti kalau kita lihat di jalan-jalanan, burger yang murah itu sangat sulit ditemukan. Kebanyakan burger memiliki harga lebih dari 30.000 bahkan hingga di atasnya. Brand-brand terkenal seperti McDonald atau KFC pun menjual burger mereka tidak berani untuk menjual burger mereka secara murah. Ini dikarenakan banyaknya hal yang harus dipertimbangkan. Karena itu saya ingin mencoba untuk membuat sebuah burger yang murah, tapi tetap menguntungkan kita sebagai penjual, tapi juga menguntungkan pelanggan untuk menikmati burger yang enak. Kemudian, makanan cepat saji yang mudah untuk dibuat. Burger merupakan jenis makanan cepat saji yang sederhana dan mudah untuk dibuat serta dijual. Prosesnya pun sangat simpel dan juga tidak memakan banyak waktu ataupun tenaga dalam pembuatannya. Yang terakhir ada pemanfaatan boykot restoran cepat saji. Ini kita sudah tahu ya, kalau di Indonesia ini telah terjadi boykot kepada restoran-restoran yang sebelumnya telah saya sebutkan, yaitu restoran cepat saji. Saya ingin memanfaatkan suasana ini untuk membuat sebuah usaha burger yang bahkan murah sehingga dapat menarik perhatian warga-warga yang sedang melakukan boykot tersebut. Kemudian di sini ada menu-menu dari Joe's Burger and Fries. Yang pertama ada classic burger yang saya jual dengan harga 25.000, itu sudah satu paket dengan kentang goreng. Jadi classic burger ini adalah burger klasik dengan saus tomat dan mayones yang dilengkapi dengan tomat, selada, dan jeruk timun. Yang kedua ada teriyaki burger yang saya jual dengan harga yang sama. Itu burger dengan saus teriyaki ala Jepang yang dilengkapi tomat, selada, dan acar timun. Yang ketiga adalah black pepper burger dengan harga 25.000. Burger dengan saus lada hitam yang dilengkapi dengan tomat, selada, dan acar timun. Jadi seluruh menu yang ada di sini telah dilengkapi dengan kentang goreng. Adapun jika ingin membeli secara terpisah, maka harga yang diterapkan adalah Rp20.000. Sedangkan kalau ingin membeli kentang gorengnya sendiri adalah Rp7.000. Jadi sedikit analisis strength, weakness, opportunities, and threats di perusahaan saya. Yaitu yang pertama ada strength atau kelebihannya. Joe's Burger and Fries berusaha menyediakan burger dengan kualitas premium dengan harga yang terjangkau dibandingkan kompetitor lainnya. Joe's Burger and Fries menerapkan sistem cepat saji sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama untuk menikmati burger yang telah saya buat. Kemudian ada makanan akan dibuat ketika pesanan datang sehingga masih hangat dinikmati konsumen. Lalu terakhir ada konsep menu yang sederhana membuat konsumen tidak harus membingung untuk memilih jenis burger yang ingin dipesannya. Kemudian ada weakness atau kekurangan. Kekurangan dari usaha sendiri adalah menu yang ditawarkan sedikit sehingga dikhawatirkan mengurangi minat konsumen. Jadi kan menunya hanya 3 macam, mungkin kurang menarik minat ya kalau untuk sebagian orang. Lalu kemudian ada burger dan kentang goreng sebagai makanan utama tidak mengenyangkan bagi sebagian orang. Kita tahu sendiri kalau di Indonesia makanan utama dari orang Indonesia adalah nasi. Jadi kalau burger atau roti atau daging ini kayak kurang untuk menarik perhatian banyak orang, terutama kalau misalkan mereka menemukan harga nasi itu lebih murah daripada menu burger yang
secara teknis itu lebih sedikit porsinya dibandingkan porsi seperti biasanya orang Indonesia. Kemudian belum ada perencanaan untuk sistem makan di tempat atau dine-in. Jadi kita menerapkan sistemnya ini tidak dine-in atau hanya take away saja atau delivery order. Jadi kita nggak punya tempat duduk atau meja untuk makan di sana, tapi tetap aja kita menyediakan tempat duduk untuk menunggu. Kemudian bisnis baru yang harus melakukan marketing secara ekstra dan pasti memakan biaya lebih. Tentu saja kalau misalkan kita buat sebuah bisnis baru, kita tetap harus melakukan marketing yang secara ekstra sehingga dapat menarik minat pelanggan. Karena marketing ini sangat penting untuk sebuah bisnis. Opportunity, peluang. Jadi, varian menu ini dapat lebih kembangkan lagi. Jadi saat ini kita cuma punya 3 menu, dan kita bisa mengembangkan lagi menu-menu ini menjadi menu-menu yang lebih banyak lagi, tapi dengan harganya tetap sama. Jadi kita akan melakukan sebuah riset kembali, melakukan cobaan kembali tentang menu-menu yang harus kita jual. Lalu yang kedua, sangat jarang ada burger yang menggunakan daging asli dengan harga murah, ini sangat jarang banget. Biasanya burger-burger murah ini menggunakan daging-daging slice atau tipis itu, yang secara teknis nggak enak sih sebenarnya. Itu terlalu tipis dan rasa dagingnya juga kurang. Tapi kita di Joe's Burger and Fries menggunakan daging asli, tapi tetap harganya murah seperti burger yang menggunakan daging tipis itu. Kemudian promosi dapat dilakukan secara langsung menggunakan spanduk di outlet dan juga melalui aplikasi sosial media. Terakhir, bisnis baru yang membuka penanaman modal investasi. Jadi kita belum mendapatkan modal investasi, tapi kita terbuka banget untuk membuka bisnis kita ini ke dalam orang yang ingin melakukan investasi di bisnis kita ini. Kemudian threats atau peluang. Harga bahan baku seperti sayuran, dagingnya sering naik dapat mengancam harga atau kualitas burger. Tentu saja, misalkannya harga dari bahan baku yang kita beli naik harganya di Indonesia, maka kita harus mau tak mau antara mengancam harga kita sendiri atau menaikkan harga sedikit, ataupun menurunkan kualitas burger atau melakukan downsizing sedikit. Tapi ini itu bisa kita was-waskan untuk mulai dari sekarang sebelum kita melakukan pelaksanaan. Kemudian adanya pesaing baru yang menerapkan konsep yang sama. Jadi pesaing baru ini tetap saja banyak lah pasti. Banyak yang mau membuatkan sebuah bisnis dengan konsep yang sama seperti burger ini. Ini menjadi sebuah tantangan juga untuk kita ya, karena harus was-wasi pesaing-pesaing baru ini. Jadi kita harus melakukan marketing yang lebih baik, melakukan pelaksanaan operasional lebih baik agar kita dapat mempertahankan pelanggan-pelanggan kita. Lalu yang terakhir, ada rasa dan penampilan dari burger harus selalu konsisten meskipun harganya yang murah. Ya, meskipun kita harganya murah, kita nggak boleh asal-asalan dalam membuat burger itu. Kita harus mempertahankan kredibilitas dari pelanggan agar harga kita ini tidak jatuh atau target pasar kita yaitu 50 burger dalam sehari ini dapat tercapai. Jadi ini adalah teknik pembuatan produk kita. Jadi ada pertama pembuatan burger dan goreng dibuat dengan cara yang sama pada umumnya di dapur outlet. Jadi burger ini pertama kita panggang, lalu kita susun satu persatu bagian komponen-komponennya sehingga menjadikan sebuah burger yang baik dan benar. Lalu kentang juga sama, kita hanya digoreng saja. Tapi jika kita sebelum digoreng kita keluarkan dulu di kulkas, lalu kita carikan dulu sebelum akhirnya digoreng agar kualitas kentang ini tetap crispy saat dimakan. Kemudian pengemasan kita menggunakan box khusus yang nantinya dimasukkan ke dalam plastik burger. Lalu pemasaran yang sebelumnya saya bilang akan menggunakan brosur, spanduk, dan juga pemanfaatan media sosial. Lalu yang terakhir ada pembayaran. Pembayaran burger dapat dilakukan menggunakan uang tunai, kartu kredit, dan debit, dan juga uang elektronik. Lalu ini ada cash flow dalam 1 bulan kita. Jadi dalam 1 bulan kita dapat melakukan telah mempertimbangkan cash flow kita. Jadi setelah kita hitung, ketika kita mendapatkan 1 bulan itu 1.300 burger, maka kita bisa mendapatkan sekitar sekian untuk 1 tahun dikali 12 kan, yaitu 312 juta. Lalu kita kurangi dengan beban yang kita harus bayarkan. Untuk pembelian bahan baku kita setelah tahun ini sekitar 122 juta, 460 juta, 60 ribu. Lalu kas biaya operasional itu adalah 167 juta, 880 ribu. Ini belum tentu setiap
tahun itu sama karena kan kita menggunakan target pasar itu 50 burger dalam satu hari. Ketika kita tidak tercapai, mungkin bisa berkurang dari ini. Tapi ini hanyalah sedikit gambaran saja ketika kita bisa mendapatkan target pasar dalam setiap harinya. Kemudian arus pembiayaan itu hanya private saja, karena kita tidak ada biaya lain, itu 5 juta. Lalu kas akhir periode, ketika kita mendapatkan target pasar kita telah mencapai target pasar adalah 162 juta 880 ribu. Ini adalah keuntungan yang kita bisa raih ketika kita mendapatkan hasil yang maksimal dari penjualan, yaitu target 50 burger dalam satu hari atau 1.300 burger dalam satu bulan. Baik, sekian presentasi proposal bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.